Nah, teman-teman semuanya mau tahu bagaimana cara untuk menyusun laporan UJT bab 2. Nah, simak terus video ini, jangan sampai di skip ya. Oke semuanya, ketemu lagi di IO Irwan Channel, berbagi tidak akan membuat rugi. Nah teman-teman semuanya, pada video kali ini IO Irwan akan memberikan tips bagaimana menyusun contoh laporan OJT untuk bab yang kedua. Nah khususnya untuk video ini kita akan membahas pada tahap assess. Nah apa yang akan kita tulis di tahap assess ini, kemudian bagaimana tipsnya. Tonton terus video ini sampai akhir, jangan di skip ya, karena nanti kalau di skip teman-teman tidak dapat video yang utuh dan pemahamannya bisa kurang. Oke, kita lanjut saja. Untuk bab 2 kita tahu untuk laporan kegiatan itu ada assess, design, implement, dan measure, reflect, and change. Nah pada video kali ini kita akan membahas khusus pada bagian assess. Apa yang perlu ditulis di bagian assess? Yang pertama, kita akan menguraikan tahapan identifikasi kebutuhan. Nah, di bagian assess ini, apa yang kita lakukan, kita tulis, dengan apa kita melakukannya, kemudian bagaimana kondisinya. Nah, misalnya kita mengidentifikasi kebutuhan itu dengan mengamati. Nah, apa instrumennya, kemudian bagaimana kondisi hasilnya, apakah sudah bagus atau belum, kita tuliskan di bagian assess ini. Selanjutnya di bagian assess ini kita juga menuliskan tantangan apa yang muncul. Jadi kita tuliskan tantangan yang muncul terkait dengan pihak guru maupun siswa itu seperti apa. Lalu peluang dan dalam implementasi pembelajaran mendalam di satuan pendidikan. Nah, peluangnya apa? Jadi ketika ada tantangan tentu kita juga akan melihat peluangnya. Lalu tips menyusun tahap assess ini, yang pertama, kita bisa memecahnya menjadi subbab atau subjudul. Jadi kita bisa buat poin-poinnya nomor 1, 2, atau 3. Kalau assess tadi A, berarti poin-poinnya nanti kita pecah 1, 2, 3. Kemudian kita bisa mengawali setiap bahasan dengan pengantar. Jadi kita bisa mulai dengan apa itu topiknya itu, kemudian bisa juga kita sampaikan tujuannya, assess itu untuk apa, seperti itu. Kemudian yang paling penting adalah uraikan dengan mengakomodir 5W1H. Mulai dari what, when, where, who, why, kemudian how, ini sebisa mungkin bisa terakomodasi di uraian kita. Lalu kaitannya dengan apa yang dibahas, siapa yang dilibatkan, kapan dilakukan, di mana terjadinya, kemudian mengapa dilakukan, dan bagaimana prosesnya. Ini bisa kita masukkan. Kemudian bisa kita dukung dengan data awal yang telah dikumpulkan. Jadi ketika identifikasi kebutuhan hasilnya seperti apa, kita tuliskan di situ, kita masukkan datanya. Nah, untuk contohnya teman-teman, kita bisa lihat di sini ya. Untuk contoh dari laporan kegiatan untuk tahap assess. Nah, di sini. Nah, ini misalnya bab A, ini subbab A, ini assess atau subjudul ini. Nah, ini di bagian ini adalah pengantarnya. Assess itu apa? Fokusnya apa? Tujuannya apa? Ini assess. Kemudian kita bisa pecah di poin-poinnya, misalnya ini 1, observasi, kemudian 2, misalnya analisis SOAR, strength, opportunity, aspiration, dan result, itu kita bisa masukkan. Kemudian pengamatan dokumen. Nah, di setiap subjudul ini juga ada yang namanya pengantarnya. Kita mulai pengantar, kemudian selain pengantar, kemudian hasilnya bisa kita tambahi juga tabel kalau diperlukan atau dibutuhkan untuk memperkuat. Nah, ini hasil analisis SOAR-nya dari masing-masing guru yang dianalisis. Nah, kemudian interpretasi dari tabel atau pemaknaan atau analisisnya. Kemudian tantangan yang muncul, tantangannya apa? Ini tantangan. Kemudian selain tantangan,
ada peluangnya yang muncul. Nah, biasanya kita bisa lihat dari analisis SOAR ya ini. Nah, kemudian analisis data hasil belajar RPP terkait dengan kegiatan pembelajaran, terutama yang mengarah ke pembelajaran mendalam. Nah, ini adalah bagian tahap assess. Jadi bisa kita buat poin-poinnya, mulai dari, kalau di sini contohnya ada di yang pertama adalah observasi ya, hasil observasi atau pengamatan, kemudian ada analisis SOAR. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman untuk contoh dari laporan bagian assess ini. Jadi di sini kita tuliskan pengantarnya, kemudian isinya 5W1H, kemudian jangan lupa beri data dukungnya. Nah, kalau teman-teman ingin contoh ini, teman-teman bisa cek di deskripsi video ini, silahkan cek. Di situ sudah Irwan sematkan tautan-tautan tentang contoh laporan kegiatan OJT, bahkan ada RTL-nya, ada jurnalnya, ada instrumen supervisi atau instrumen monitoringnya, ada juga program supervisi akademik, bab satunya juga ada, bab 2 dan bab 3 juga ada, sudah komplit ya teman-teman, silahkan dicek. Kemudian jika berkenan silahkan di check out. Memang tidak gratis teman-teman, tapi saya rasa untuk manfaatnya jauh lebih banyak dibandingkan dengan harganya. Mungkin ibaratnya bayar ini hanya untuk sekedar buat tambah-tambah beli kopi ya istilahnya. Jadi teman-teman semoga nanti kalau mau check out silahkan, kalau tidak juga tidak apa-apa. Yang jelas teman-teman yang mau menyusun bab assess ini jangan lupa untuk selalu memberi pengantar 5W1H, beri data. Jadi kuncinya di situ. Kalau nanti kesulitan juga bisa teman-teman menggunakan AI ya, bisa mau gunakan ChatGPT, Perplexity, mau Gemini, mau Meta AI atau Gigi AI, silahkan. Yang jelas teman-teman semoga dalam menyusun bab 2 di bagian assess ini semuanya lancar dan semuanya nanti laporannya diterima, dan tentunya kegiatan OJT-nya teman-teman dinyatakan lulus semuanya. Mungkin hanya itu ya teman-teman yang dapat Irwan sampaikan. Semoga informasi yang sederhana ini bermanfaat. Jangan lupa untuk beri dukungan dengan like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Sekian dari Irwan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.